Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Yusma Hendra bisa menyapa kembali Anda di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Untuk episode kali ini sangat spesial sekali pemirsa, karena kita bakal membahas penyakit akut pernafasan terhadap anak yang dapat menyebabkan kematian tertinggi di dunia. Apakah itu? Pneumonia. Nah, untuk episode kali ini kita bakal membahas hal tersebut, dan seperti biasa juga kita bakal hadirkan narasumber dokter yang berkompeten di bidangnya. Tidak hanya itu saja, nanti kita coba bakal tanyakan kepada masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya perihal pneumonia. Apakah paham dan juga mengerti tentang pneumonia tersebut? So, tetap di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Pemirsa yang ada di rumah, ini kayaknya hari ini spesial. Spesial apa? Membahasnya sangat berat, seperti hidup saya. Seperti tanggal 15 sampai ke 30 itu berat pemirsa. Oke, untuk episode kali ini Aziz bakal membahas tentang pneumonia. Ngucapinnya aja belekutuk. Bener apa salah? Kalau bener alhamdulillah, kalau salah mohon maaf ya. Nah, di samping Aziz sudah ada salah satu peserta Batik TV internship program. Nah, bahasa Jermannya magang neng Batik TV. Kita kenalan. Halo, ini dengan siapa nih? Dimas Satrio ya. Dimas Satrio ini salah satu peserta Batik TV internship program pemirsa. Nah, Mas Aziz coba nih mau tanya pengetahuannya tentang kesehatan seperti apa. Lu tahu nggak apa yang dinamain dengan pneumonia? Pneumonia. Oh, itu apa? Kayak gangguan saluran pernapasan. Wih, ngeri bro. Batik TV internship program cerdas, ternyata ngepek. Gangguan saluran pernafasan akut. Tapi ini bener ya buat pemirsa yang ada di rumah ya. Pneumonia tersebut adalah gangguan pernafasan akut gitu. Lebih spesifikasinya nanti seperti biasa kita bakal saksikan secara bersama penjelasan dari dokternya. Nah, kalau tadi kan sudah tak kasih kepean gitu kan ya. Nah, kalau umpamanya gejalanya menurut kamu apa pneumonia itu? Kalau gejalanya itu sesak napas. Sesak napas, terusan meriang, panas. Meriang itu bukan karena diputuskan sama gebetan ya, tapi kena pneumonia. Susah bahasanya. Terus ada lagi nggak? Satu lagi yang lu tahu? Dari makanannya mungkin. Dari makanannya kenapa? Makanannya nggak enak. Makan nggak enak bisa kena pneumonia, agak lumayan ngeri ya pemirsa. Karena just informasi saja bahwa pneumonia ini salah satu penyakit menular yang cukup berbahaya gitu pemirsa. Kalau makanannya nggak enak kena pneumonia, masyarakat Indonesia banyak yang kena gitu. Bukan itu dong ya. Sekarang Mas Aziz mau tanya sama Mbak Sri. Lu sendiri ya, jangan minta panggil Mbak Sri ya. Mbak Sri tahu nggak sih apa itu pneumonia? Mukanya nyontek ya pemirsa ya, ke atas, ke bawah, ke atas. Sepengetahuan lu aja, apa itu pneumonia? Penyebab kematian anak terbesar. Itu fakta-faktanya. Kalau artinya? Artinya sesak napas. Sesak napas. Saya tadi malam nggak punya uang, sesak napas. Apa itu saya pneumonia? Iya, kayaknya. Iya, kayaknya. Dia melebihi dokter ya pemirsa ya, berani mendiagnosa seseorang gitu ya. Tahu nggak apa itu pneumonia? Enggak. Seriusan? Iya. Nggak tahu. Oke deh, sekarang kalau mau nggak tahu, Mas Aziz mau tanya nih, penyebab dari pneumonia. Ini anak magang biasanya pegangnya kamera ya, kemudian biasanya pegangnya solder, ini disuruh tanya kesehatan, AEO. Tahu nggak penyebabnya apa? Satu aja deh, satu aja. Penyebab. Penyebabnya karena dia selingkuh sama teman saya. Ini kalau cewek-cewek gitu ya pemirsa ya, jangan ribet gitu kan ya. Urusannya pikirannya cinta mulu ya. Ya udah, kita ganti lagi pertanyaannya deh, terakhir ya buat Mbak Sri. Kamu tahu nggak sih fakta-fakta mengenai pneumonia?
fakta-fakta. Fakta-fakta. Nah, bagus banget. Belum. Apa dong fakta-faktanya? Aku nggak tahu kesehatan. sebutin tadi sudah disebutin sama kamu loh. Apa? Fakta-faktanya tadi yang pertama itu. Yang kematian itu. Penyebab kematian terbesar dibandingkan penyakit penular lainnya untuk anak. Iya. Ya, terusan ada lagi 3 aja. Terus apa ya? Apa? dapat menular. Dapat menularkan menjadi kaya raya. Ini semakin ke sana, semakin ke sini ya pemirsa ya. Oke deh, Mbak Sri, daripada semakin ke sana, semakin ke sini, gimana kalau mamanya kita langsung saja dengarkan penjelasan dari Pak Dokter? Ya. Mau? Mau. Ya udah deh, lihat kamera yang situ. Tunjuk, kita nonton bareng-bareng yuk penjelasan dari Pak Dokter. Check it out. Check it out. Berdasarkan dari kajian UNICEF, salah satu badan NGO di dunia yang concern terhadap kesejahteraan anak, bahwa ada 6 fakta. Yang pertama, bahwa pneumonia merupakan penyebab kematian terbesar anak di dunia, ya. Jadi di seluruh dunia kurang lebih 800.000 balita meninggal, dan di Indonesia tahun 2018 itu 19.000 balita meninggal dunia karena pneumonia. Kemudian perlu kita yang kedua adalah bahwa pneumonia adalah penyakit menular dan sangat menular karena termasuk airborne disease, yaitu penyakit yang ditularkan melalui udara. Sebagaimana tren-tren kemarin bahwa COVID-19 adalah salah satu pneumonia yang menjadi kewaspadaan internasional. Jadi dengan adanya udara, kemudian higiene yang tidak baik, misalnya kita menyentuh barang, itu sangat menular sekali. Bahkan beberapa penelitian bisa menular lewat darah pada ibu pasca persalinan yang ibu tersebut terinfeksi pneumonia. Kemudian WHO juga concern, kemudian ini UNICEF merilis bahwa sekitar 50% kematian akibat pneumonia berkaitan dengan polusi udara. Diteliti lagi lebih spesifik bahwa polutan atau polusi dalam ruangan itu berkaitan dengan tingginya risiko kematian pneumonia. Jadi polusi yang tinggi ditambah infeksi bakteri pada balita yang terkena pneumonia itu menambah angka kematian. Di beberapa negara berkembang atau di negara maju itu udara kotor dari misalnya memasak di dalam dengan kayu bakar, kemudian merokok, itu berkontribusi terhadap 62% kasus pneumonia. Kemudian yang keempat, ternyata perilaku mencuci tangan itu berkorelasi terhadap penurunan risiko pneumonia 50%. Jadi ternyata pneumonia tidak hanya airborne juga, tapi droplet melalui tangan itu bisa menularkan infeksi paru pada anak. Ya. Kemarin kita sudah pengalaman 2 tahun bahwa dengan menutup masker, ya, mulut dengan masker, kemudian sering mencuci tangan menurunkan risiko infeksi paru COVID-19. Kemudian karena ini concern kita di balita, ternyata menyusui itu sangat penting. Menyusui 6 bulan, ASI eksklusif, itu ternyata tidak hanya membentuk material saraf pada bayi, ya, tapi juga memberikan suatu kontribusi modal bagi anak-anak tersebut untuk membentuk sistem imun yang baik. Jadi balita yang mendapat ASI eksklusif akan lebih kebal terhadap risiko infeksi pneumonia. Kemudian vaksinasi yang sekarang digencarkan oleh pemerintah itu sangat melindungi dari pneumonia. Ada pentavalen, dan yang sekarang lagi ngetren adalah adanya vaksin PCV yang sedang dilaunchingkan pemerintah, diberikan khusus untuk anak kurang dari 2 tahun. Pneumonia adalah salah satu infeksi saluran pernafasan akut yang menyerang pada semua saluran nafas. Karena ini ada dampak ke sistemik, difokuskan lagi biasanya terkena pada parenkim paru atau jaringan yang penting untuk pertukaran udara. Sehingga salah satu gejala penting dan berat bagi pneumonia adalah sesak nafas yang perlu kita perhatikan. Ternyata pneumonia itu disebabkan oleh banyak bakteri, ya.
banyak mikroorganisme, tidak hanya bakteri, bisa virus, bisa jamur. Beberapa yang umum untuk anak-anak biasanya virus influenza ya, virus influenza. Kemudian beberapa virus pernafasan akut yang kemarin mengalami mutasi yaitu virus corona yang cukup geger ya selama 2-3 tahun. Kemudian beberapa bakteri normal ya yang bisa menyebabkan infeksi pneumonia seperti Streptococcus ya, yang strainnya Streptococcus pneumonia dan Mycoplasma pneumoniae. Ini sebenarnya bakteri ini banyak di alam sekitar, tapi karena faktor tertentu daya tahan tubuh menurun dan yang lain sebagainya, sehingga bayi atau anak tersebut rentan terkena pneumonia. Kemudian perlu kami sampaikan lagi, ada namanya pneumonia karena jamur. Pneumonia karena jamur ini biasanya disebabkan karena orang atau host atau bayi anak tersebut mengalami penurunan kekebalan tubuh. Bisa disebabkan karena pasca transplantasi organ bisa, kemudian pasca dia autoimun, dia diberikan penurunan kekebalan tubuh ya agar tidak reaktif penyakitnya, atau karena penyakit HIV, Human Immunodeficiency Virus. Jadi kondisi yang menurunkan daya tahan tubuh menyebabkan jamur jumlahnya meningkat sehingga menyebabkan pneumonia atau infeksi paru karena jamur. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, kita masih membahas perihal penyakit pneumonia. Nah, ini ada karyawan batik, nggak ditarik pura-pura X-nya, padahal ini gimmick ya pemirsa. Nah, ini kita sudah bersama dengan karyawan terganteng 2022 Batik TV. Kemarin baru dapat penghargaan itu ya di catering ya. Oh iya, gimana? Padahal enggak ya? Ada. Adanya karyawan terbaik sama adanya apa? Penampilan terbaik. Ya. Oke, tapi kita nggak bakal membahas Gathering Batik TV tahun 2022. Kita bakal membahas tentang penyakit pneumonia. Nah, sekarang tapi kita kenalan dulu ya, karena ini memang karyawan terganteng pemirsa. Opa Korea. Ini dengan Mas siapa? Lukman. Mas Lukman ya. Look itu artinya penampakan, man itu cowok, jadi penampakannya cowok. Oke, Mas Lukman, Mas Lukman tahu nggak apa itu penyakit pneumonia? Pneumonia. Tahu nggak? Apa ya? Apa ya? Sesak nafas ya? Sesak nafas, misal. Kalau COVID, sesak sama juga nafas. Kalau TBC, sesak kehidupan. Ini kayak sama semua ya. Ini yang bener apa nih Mas Lukman? Kalau menurut Mas Lukman, sepengetahuannya Mas Lukman saja. Itu sih sesak nafas, batuk ya. Sesak nafas, batuk, pusing, pundak, lutut, kaki, kepala. Ini kok ada bercanda kayak gitu sih pemirsa. Ini penyakit akut loh. Pak Yaya, kalau boleh Pak Yaya tahu di sini sebagai apa biar pemirsa yang ada di rumah biar tahu dan kenal. Saya krunya Pak Agus. Nah ya, lo ini merupakan adalah krunya dari Dewan Pengawas Batik TV Kota Pekalongan. Luar biasa. Nah, tapi kita nggak bakal bahas nih pemirsa tentang Dewan Pengawas ya. Kita akan bahas tentang pneumonia. Oke, Pak Yayat tahu nggak itu pengertian pneumonia itu apa? Pneumonia. Kalau tidak salah itu Pak Mas apa? Apa? Yang sakit gigi, terusan pusing, senut-senut. Sakit apa yang panas gitu, anak-anak biasanya panas, terus agak ada batuknya, sesak napas gitu biasanya gitu. Luar biasa loh Pak Yayat loh ya. Ini kru-krunya Pak Agus cerdas, cermat ya. Jadi cerdas, cermat. Bener banget ya. Jadi pneumonia tersebut adalah batuk akut ataupun sesak nafas akut yang dialami oleh anak-anak gitu. Nah Pak Yayat tahu nggak sih fakta-fakta tentang pneumonia? Satu aja Pak Yayat. Pneumonia itu faktanya biasanya ya kalau tidak salah itu tingkat
kematiannya cukup tinggi, Mas. Tingkat kematiannya cukup tinggi, luar biasa, bisa pinter banget seperti ini. Belajarnya dari mana Pak Yayat? Mimpi pasti ya? Saya nonton Batik TV. Luar biasa, iklan banget ya pemirsa ya. Iya. Tapi bener loh pemirsa ya, salah satu fakta ya tentang pneumonia tersebut adalah kematian terbanyak penyakit menular untuk anak ya, tertinggi di Indonesia. Kemudian satu lagi nih, apa tuh namanya, gejalanya apa saja Pak Yayat kalau boleh tahu? Kalau tidak salah itu gejalanya satu panas, Mas, demam, terus nafas susah, susah ya, mungkin nafasnya susah, minta uang orang tua nggak dikasih kali Pak Yayat. Bisa jadi bisa jadi kayak gitu juga Pak Yayat, kalau nggak punya uang juga nafasnya sesak ya Pak ya. Pasti itu. Nah bener banget jawab biasa ini Pak Yayat, luar biasa loh pemirsa, tahu semuanya loh, bisa jawab, ternyata ngepek dulu. Tapi nggak apa-apa. Tapi Yayat penasaran nggak sih penjelasan dari dokter secara detail tentang pneumonia ini seperti apa? Oh pasti, Mas. Penasaran kan? Butuh ya untuk penjelasannya ya. Langsung saja yuk kita simak bersama-sama. Ini dia penjelasan dari Pak Dokter. Check it out. Sebelum menjelaskan faktor risiko bahwa manusia itu dipengaruhi oleh 4 kondisi untuk kesehatan. Pertama adalah perilaku, kemudian lingkungan, kemudian layanan kesehatan, yang keempat adalah individu. Yang paling penting adalah perilaku. Beberapa risiko yang menyebabkan mudah terkena pneumonia adalah pertama, bahwa balita tersebut tidak mendapatkan ASI eksklusif, khususnya ASI eksklusif ya. Kemudian yang kedua adalah malnutrisi atau kurang gizi. Jadi kurang gizi itu akan mengganggu metabolisme di dalam tubuh sehingga anak tersebut rentan terhadap infeksi, apalagi kalau gizi buruk. Kemudian kondisi tertentu misalnya infeksi virus campak atau HIV ya, bila balita atau orang terkena infeksi campak atau HIV dia rentan terkena pneumonia. Kemudian imunisasi yang kurang lengkap ya, kami sampaikan kepada masyarakat, Bapak Ibu semua, bahwa pemerintah sudah menyediakan 5 imunisasi dasar lengkap dan booster, dan ini ada imunisasi PCV, monggo bisa diakses di puskesmas. Tujuannya adalah meningkatkan daya tahan tubuh, dan salah satunya adalah untuk mencegah infeksi pneumonia pada bayi dan balita. Karena apa? Karena ini masih menjadi penyebab tertinggi dari angka kematian bayi dan balita. Kemudian terlahir prematur. Bayi yang terlahir prematur dia mengalami kelemahan pada sistem imun, juga sistem parunya. Biasanya karena intervensi tertentu memerlukan alat ventilator, sehingga bayi tersebut risiko terkena pneumonia. Biasanya pneumonia karena pemasangan ventilator. Tidak dinafikan juga bahwa lingkungan sangat berpengaruh, terutama adalah polutan atau paparan polusi di lingkungan. Bisa paparan debu di lingkungan atau di pabrik, kemudian asap rokok, kemudian tempat tinggalnya yang padat penduduk, dan polusi udara pada umumnya. Untuk daerah-daerah dengan transportasi yang cukup tinggi, terutama di Pantura, maka di Pekalongan bisa memungkinkan risiko tinggi terkena pneumonia. Tidak hanya balita juga, tapi pada dewasa. Sebelum kita mengarah ke tentang balita, secara umum bahwa pneumonia pasti akan didahului oleh infeksi saluran pernafasan akut. Pertama biasanya ada batuk dan pilek ya. Kemudian karena ada infeksi akan muncul demam. Kalau anak tersebut bisa berkomunikasi atau pada pasien dewasa dia mengeluhkan sakit tenggorokan. Kemudian yang paling berat atau tanda bahwa ini sudah mengancam kondisi paru adalah mulai sesek ya. Kalau pada orang asma yang terkena pneumonia, dia mengi, sesek, bunyi ngik-ngik, dan ada gejala sesaknya berlebih ya. Kemudian ada gejala lain ya, karena ternyata infeksi virus tidak hanya berpengaruh terhadap paru tapi terhadap organ lain, bisa menyebabkan mual dan muntah atau diare. Jadi kalau ada anak batuk dan diare maka kita hati-hati, bisa jadi diare itu adalah infeksi primernya adalah dari pneumonia atau infeksi parunya. Kemudian kita lihat lagi tambahan, misalnya nafsu makan menurun, terus anak tersebut menangis atau rewel, lemas, dan yang paling berbahaya apabila kondisi kulitnya sudah mulai pucat dan biru, berarti menandakan bahwa perfusi oksigen ke jaringan terganggu karena
paru-parunya sudah mengalami kerusakan yang berat. Jangan sampai terjadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka yang dilakukan harus dilarikan ke rumah sakit. Karena ini temanya mengenai anak, maka kita sampaikan tentang langkah penanganan pneumonia pada anak berdasarkan MTBS tahun 2022. Bapak Ibu sekalian pemirsa, perlu kami sampaikan bahwa untuk mendeteksi salah satu gejala gawat pada anak adalah pneumonia. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila menjumpai anak batuk, pilek, kemudian ada sesek, segera kontrol ke puskesmas, ya. Segera kontrol puskesmas. Apabila batuk pileknya hanya sederhana, maka Bapak Ibu bisa memberikan obat-obat, ya, obat-obat flu biasa yang ada di warung, karena sekarang sudah mulai terpetakan dengan baik obat-obat sirup. Silahkan bisa diakses di apotek atau di toko obat terdekat. Tapi hati-hati untuk batuk pilek, kami sarankan Bapak Ibu semua yang punya anak jangan menggunakan antibiotik tanpa panduan dan arahan dari dokter, karena antibiotik yang kita sediakan tuh apabila tidak dipakai secara sembarangan, bisa kita gunakan secara efektif dan efisien dan murah untuk penanganan pneumonia. Kemudian kami sampaikan bahwa ada beberapa kriteria Bapak Ibu yang di rumah mendeteksi apakah balita yang batuk atau pilek tersebut pneumonia atau tidak. Perlu dicatat, pertama, untuk anak 2 bulan sampai dengan kurang dari 12 bulan, apabila nafasnya dihitung 50 kali, ya, atau lebih, ya, 50 kali atau lebih per menit, maka anak ibu sudah menderita pneumonia. 2 bulan sampai kurang dari 12 bulan. Kemudian kriteria lagi, apabila lebih dari 12 bulan sampai dengan kurang dari 5 tahun, bila nafasnya dalam semenit 40 kali atau lebih, maka itu sudah masuk gejala pneumonia, ya. Apabila menjumpai seperti itu, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas, dokter, atau rumah sakit. Kemudian apabila tidak ada tarikan dinding dada, jadi Bapak Ibu pada saat memeriksa, buka bajunya, lihat gerakan dadanya. Apabila dadanya tidak sampai tertarik dalam, maka itu masih pneumonia biasa. Itu bisa dilakukan pengobatan di puskesmas atau dokter praktek mandiri. Apabila sudah ada tarikan dada, sudah terengah-engah bayi tersebut, kemudian apabila ada alat saturasi oksigen kurang dari 92%, maka ini termasuk pneumonia berat dan harus dilakukan rujukan ke unit gawat darurat, bukan ke praktek umum. Jadi bisa mengakses puskesmas yang ada layanan gawat daruratnya atau rumah sakit. Kemudian terkait dengan kendala biaya, Bapak Ibu bisa menggunakan akses jaminan kesehatan nasional dengan KTP atau kartu keluarga atau kartu anak, ya. Itu bisa dipakai untuk mempermudah mengakses layanan. Kami ingatkan lagi Bapak Ibu untuk mencegah, ya, mencegah lebih baik daripada mengobati, sehingga kita di puskesmas sebagai primary healthcare tetap mengkampanyekan kepada masyarakat untuk promotif dan preventif. Di pneumonia pada anak ini kami sampaikan beberapa kegiatan promotif yang sangat efektif dalam rangka menurunkan insiden pneumonia pada bayi dan balita. Pertama adalah anak tersebut, bayi atau balita, harus cukup gizi. Bagi anak bayi kurang dari 6 bulan maka diberikan ASI eksklusif, kemudian setelah dari 6 bulan sampai dengan 2 tahun ditambah MPASI yang sehat, ya, kemudian berikan ASI, kemudian selama 5 tahun pantau tumbuh kembang balita melalui posyandu sehingga berat badan, tinggi badan itu bisa terpantau dengan baik. Jangan sampai ada stunting, ya, karena kalau sudah mulai stunting kemudian wasting, dia risiko terkena pneumonia, ya.
Kemudian perlu kami sampaikan lagi kepada Bapak Ibu sekalian masyarakat di Kota Pekalongan bahwa imunisasi yang lengkap itu sangat memberikan efek protektif bagi perlindungan pneumonia pada anak. Karena yang diberikan proteksi adalah infeksi yang disebabkan oleh virus, sehingga dengan adanya proteksi anak-anak tersebut tahan terhadap infeksi virus, yang mana dengan tahan terhadap infeksi virus maka anak tersebut risikonya berkurang terhadap infeksi pneumonia. Kemudian perlu kami sampaikan lagi bahwa tetap diperlakukan perilaku hidup bersih yang sehat. Jadi lingkungan yang bersih, cuci tangan, dibiasakan cuci tangan. Kemudian apabila ada anak dewasa yang sakit maka harus dipisahkan, memakai masker. Itu salah satu langkah untuk menangkal terjadinya pneumonia pada anak. Kemudian untuk yang kami sampaikan kepada masyarakat ya, dari sampaian paparan tadi, bahwa mencegah adalah lebih baik daripada mengobati ya. Kemudian jika mengalami gejala pneumonia dengan kriteria nafas umur 2 bulan sampai dengan 12 bulan itu nafasnya 50 kali, kemudian umur 12 bulan, lebih dari 12 bulan sampai dengan kurang dari 5 tahun itu 40 kali, maka segera mengakses layanan terdekat untuk diobati infeksinya. Apabila ditambah retraksi dinding dada, anaknya nafasnya sudah tersengal-sengal, segera mengakses layanan gawat darurat di puskesmas rawat inap maupun di rumah sakit. Kemudian kami ingatkan kepada Bapak Ibu semua untuk tidak sembarangan menggunakan antibiotik. Jadi bijaklah menggunakan antibiotik. Anak ibu yang batuk panas pada awal-awal sakit 1-3 hari tidak memerlukan antibiotik. Dia hanya memerlukan penurun panas ya, pengecet dahak, dan supporting gizi dari orang tua. Kemudian PHBS tetap yang terbaik untuk menangkal terjadi pneumonia dan penyebaran pneumonia pada balita di masyarakat. Pneumonia dan TBC bisa terjadi koinfeksi. Bedanya adalah pada TBC infeksi kronis ya. Kalau pneumonia itu infeksi akut ya. TBC disebabkan oleh satu bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis ya. Dia infeksinya kronis, kemudian bisa mengganggu status gizi dan lain sebagainya. Dan apabila ada anak yang terkena tuberkulosis dengan gizi buruk, dia risiko terkena pneumonia atau infeksi akut saluran nafas yang mengancam paru-parunya. Pneumonia bisa sembuh. Yang penting adalah jaga balita di sekitar kita itu sehat, status kondisi gizinya baik, pastikan imunisasinya yang lengkap. Apabila ada gejala sakit batuk pilek, orang tua harus mulai sadar menghitung nafas. Apabila muncul sesak nafas, gelisah, segera bawa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Pneumonia pada anak itu masih menjadi penyebab nomor 1 kematian balita di dunia maupun di Indonesia. Kemudian mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Mengontrol faktor risiko yang sudah kami sebutkan tadi itu lebih baik daripada kita mengobati. Kemudian menjaga lingkungan yang sehat dari polutan itu sangat menurunkan risiko terjadinya infeksi pneumonia. Kemudian yang terakhir, kami mengharapkan kepada semua masyarakat untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Apabila sakit, yang dewasa memakai masker, budayakan cuci tangan, ciptakan lingkungan yang bersih, bebas asap rokok dan bebas asap yang lain di lingkungan sekitar rumah. Terima kasih. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, tadi kita sudah saksikan secara bersama gitu kan tentang apa itu pneumonia yang sudah dijelaskan secara langsung sama Pak Dokter. Kemudian juga kita sudah tanyakan kepada masyarakat perihal pneumonia. Ternyata alhamdulillah sudah banyak pemirsa ataupun masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya yang paham dan juga mengerti mengenai pneumonia. Semoga ini semua bisa menjadi knowledge ataupun pengetahuan untuk kita perihal pneumonia dan juga bisa mencegah apa itu pneumonia yang ada di sekeliling kita. Dan akhir kata, saya Sis Mahendra harus pamit undur diri hadapan pemirsa yang ada di rumah. Janganlah sampai lupa untuk terus saksikan program Narasehat, Narasi Kesehatan hanya di Batik TV. Saya Sis Mahendra pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa.